Ketika kita menjalani hari-hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semuanya kita senantiasa berharap akan kebahagiaan. Berharap akan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita, dalam cita-cita kita. Sekalipun belum dapat, kita berharap dan berpengharapan ketika nantinya kalau sudah dapat yang kita citakan, kita merasa bahagia. Ketika kita menjalani dan melalui tahun 2024 dan kita sudah melangkah 19 hari, atau dengan kata lain 3 minggu di tahun 2020. Kebahagiaan yang kita idamkan, yang kita cita-citakan, tidaklah seperti membalikkan tangan. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada proses. Ada proses yang kita hadapi, ada proses yang kita jalani untuk senantiasa menuju suatu kebahagiaan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita sampai ke tahun 2025 ini, masih ada yang tertinggal di tahun 2024. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, sekarang kita sudah melangkah ke tahun yang baru. Yang mau saya katakan di sini adalah sering terjadi kegagalan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah artinya hidup. Hidup kita adalah silih berganti pergumulan yang kita hadapi. Kita semua, semasih kita hidup, kita punya ATM. Tentu kita bertanya, emang begitu ya, artinya ATM ini. ATM artinya ancaman, tantangan, dan masalah. Tidak terlepas dari itulah hidup. Tapi bagaimana kita menjalani proses ini? Bagaimana kita menjalani proses ini? Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pada perikop ini, ketika mereka dibuang ke tanah Babel dan akan segera kembali ke tanah Kanaan, Yerusalem yang baru, yang mereka idam-idamkan, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Saya cuma tangis di bangsoi di batang air di Jordan. Mereka kesunyian, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mengapakah Engkau membiarkan kami terbuang kepada orang-orang yang tidak menyembah Engkau?
Mereka minta kekuatan bukan lagi kepada Allah, tapi berkoalisi dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Tidak lagi sepenuhnya meminta pertolongan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi latar belakang terbuangnya mereka ke tanah. Tapi Allah tidak henti-hentinya mengasihi bangsa Israel melalui Yeremia. Ketika kita melihat Yeremia 62 ayat yang pertama, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala-nyala seperti surut. Aku tidak tinggal diam kepada penderitaanmu, wahai umatku yang saya pilih. Sekalipun bangsa Israel ketika terbuang merasa kesunyian di tengah keramaian. Kalau istilah bahasa aslinya lonely in crowd, kesunyian di tengah keramaian. Saya kira kita juga pernah merasakan ini. Ketika masalah yang silih ganti dalam hidup kita, kadang-kadang kita bisa termenung, kadang-kadang kita merasa sunyi, sehingga tidak merasakan bahwa samping kita adalah anak kita, keluarga kita. Lonely in crowd, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Merasa sunyi. Kalau kita lihat nanti ayat yang berikutnya, merasa seperti istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Wah, saya kira ibu kalau ditinggalkan oleh suaminya, gimana ya? Merasa tersayang. Apalagi di mana? Merasa tersayang. Seperti itulah diumpamakan, seperti itulah perasaan bangsa Israel ketika mereka terbuang ke tanah batu. Tuhan senantiasa peduli, memperhatikan, kasihnya tidak terputus-putus, tak henti-hentinya. Sekalipun bangsa Israel tidak mungkin lagi kami kembali ke tanah Kanaan, kembali ke Yerusalem. Kami sebagai hamba 70 tahun. Ada yang mengatakan Nabi palsu hanya 2 tahun dan kami dibuang-buang. Tidak. Nabi yang sesungguhnya mengatakan 70 tahun kamu harus jalani perjuangan di bawah. Bangsa Israel merasa ditinggalkan, merasa kesunyian. Tapi Yeremia yang dipanggil oleh Allah menyampaikan berita kesukaan, menyampaikan berita pemulihan kepada umat yang dia kasih, sehingga dikatakan oleh Yeremia, oleh karena Sion tidak berdiam diri, aku tidak berdiam diri dan tidak tinggal tenang. Oleh karena Yerusalem
Sungguh adalah suatu hal yang membawa kita ketika kita dalam kegelapan. Sungguh adalah sangat berperan fungsinya ketika kita berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Yeremia Tuhan akan memberi terang, Tuhan akan memulihkan kembali, Tuhan akan mengangkat, menyatakan kasih-Nya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya sekalipun dalam pergumulan. Dalam pergumulan kita juga, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita yakin dan percaya bahwa proses-proses perjalanan hidup kita, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita mengimani demikian, maka seluruh Tuhan, terang dari Tuhan akan membimbing kita. Dan Yesus mengatakan, akulah terang, akulah gembala. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel ketika diterangi, dibangkitkan, dipulihkan semangatnya dan kembali ke Yerusalem. Ayat 2 dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan. Tindakan ataupun perbuatan Allah sekalipun yang tidak mungkin kita pikirkan, tapi di tengah yang tidak mungkin itu Allah memberikan mujizatnya kepada kita. Yang mau saya katakan di situ tentang firman Tuhan. Tarpadu pariwadalu andul daun mobi sian nata dikiri daun sian nata tanya. Allah sanggup memberikan, Allah mampu memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itulah yang disampaikan oleh Yeremia. Terang Tuhan akan menyala kepada kamu. Tuhan akan memulihkan dalam kelemahanmu. Tuhan akan mengokohkan imanmu, sehingga bangsa-bangsa melihat sekitarnya, melihat bangsa Israel yang nantinya kembali penuh dengan semangat. Kalau kita lihat dalam sejarah kembalinya bangsa Israel dari Babel, bangsa Babel adalah orang yang kuat, tapi mereka dikalahkan oleh Raja Sirus dari Persia. Raja Sirus dari Persia dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan bangsa Israel, sehingga mereka kembali ke tanah Allah. Bukan hanya itu saja, tapi Raja Sirus juga memerintahkan agar supaya bangsa Israel sekembalinya dari Babel agar memberikan kenang-kenangan. Bukan itu saja, menolong bangsa Israel membangun kembali bait Allah. Bagas suruh dari batang naum marung suri.
ayat 3 dikatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan Allah. Kau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan oleh suamimu, tapi ibu dan negerimu tidak akan disebut lagi yang disuruh. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus, bangsa Israel dalam sukacitanya kembalinya nanti dari tanah. Allah sendiri yang memahkotai mereka. Allah yang berinisiatif memahkotai mereka sehingga bangsa Israel selain melihat, bangsa yang dipilih dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Sirus dari Persia yang menyelamatkan bangsa Israel kembali dari tanah Babel. Tapi kita ingat, dia bukan keturunan Daud. Hanya Yesuslah yang membebaskan, hanya Yesuslah yang menyelamatkan dari keturunan Daud. Bukan asing kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita semuanya, menebus dosa-dosa kita, memahkotai kita. Kiokma dipal dan koi, punah dibuat. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sini? Allah yang sesungguhnya terus bekerja, terus mengasihi bangsanya, mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya. Dirinya sendiri diberikan terlebih daripada Raja Sirus dari Persia. Itulah yang kita imani, itulah yang kita amini. Kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kalau begitu kita dipakai Tuhan sebagai Allah, dipakai Tuhan sebagai Allah, agar dilihat orang, demikian kepada yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca orang lain. Ya. Digambarkan bangsa Israel seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai laki-laki sang suami dengan penuh kasih kepada seorang anak darah, yaitu bangsa Israel. Kasih daripada sang suami disambut oleh sang istri penuh dengan sukacita, senantiasa bersyukur dan tidak merasa ditinggalkan. Tapi Tuhan sudah datang. Tuhan mau datang kepada kita. Melalui Tuhan Yesus berkorban kepada kita, mau datang kepada kita, mau menyelamatkan kita. Apa yang dikatakan di sana oleh Imam? Allah mau berinkognito, mau turun tangan, sebagaimana yang kita pestakan pada waktu Natal yang baik. Mau turun tangan seolah Allah yang Maha Kuasa mau berkorban
diberi mahkota. Kita juga sebagai alat untuk memberitakan kasih Tuhan, kepedulian, diakonia. Sebagaimana tadi ditingtingkan, ada seorang yang akan bernama, berilah, karena dia sudah menjalani menunaikan tugasnya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada memberi. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan pasti. Percayalah kepada janji Tuhan, niscaya hidupmu akan diberkati hari lepas hari menjalani tahun baru ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.